Dari Gesanggata, Gus, aku non muslim tapi aku lebih suka Islam ajaranmu. Kenapa ya? Ya kenapa gitu. Tapi yang jelas fanatisme dalam beragama itu boleh, tetapi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya. Seseorang meyakini agama yang dianut benar, itu hukumnya wajib. Tapi saya berprinsip tidak boleh menyalahkan orang yang beragama lain. Jadi Anda orang Kristen meyakini Kristen itu terbaik, ya boleh saja itu. Tapi tidak boleh kemudian kita menyalahkan yang beragama lain. Saya orang Islam meyakini agama saya ini benar, itu hukumnya wajib. Tapi saya tidak boleh menyalahkan atau bahkan menghina yang beragama lain. Jadi konsep itu saya bangun. Maka saya banyak sekian pengalaman, sekian contoh yang orang-orang itu bilang sama saya, Gus Miftah, saya non muslim tapi saya asik komunikasi dengan Gus Miftah. Ya barangkali itu gitu. Karena saya enjoy saja itu. Jadi Mas Gesanggata, salam untuk teman-teman Nasrani. Terima kasih mau bergabung. Kalau bahasa teman-teman Nasrani ketemu saya itu biasanya berkah dalam gitu biasa. Ya damailah untuk semuanya. Yang bikin gak damai itu kan dia gara-gara banyak orang merasa sok suci, sok benar, sok menang sendiri gitu. Kalau kita ya, kalau saya banyak dosa gitu ya. Dari Mas Lukman Hakim, Gus minta motivasi buat para santri biar semangat terus ngajinya Gus. Hari ini kita hidup di satu zaman yang berbeda sama sekali dengan zaman sebelumnya. Bahkan barulah. Maka kemudian ada istilah beradaptasi dengan kebiasaan baru. Disinilah kemudian santri dituntut tidak hanya lebih cerdas, tapi pada akhirnya harus lebih kreatif, lebih inovatif. Yang diharapkan dari santri ini akan memunculkan leader-leader di masa yang akan datang. Artinya kalau kemudian dikatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang, ya ini tentunya harus dibekali dengan kemampuan yang mumpuni, yang baik. Maka ya santri jangan leha-leha. Tugas kalian besar, tantangan di depan semakin besar. Maka jangan kemudian kita bersantai-santai. Tunjukkan bahwa kalian bisa. Ya, mungkin seperti itu motivasi dari Gus Miftah. Dari Sriyono Ali Maskuri, menurut Gus Miftah COVID ini ada apa enggak? Ada, tetapi memang kemudian saya memahami COVID ini tidak hanya semata-mata persoalan medis, tetapi sudah masuk ke wilayah bisnis, dagang, ekonomi, bahkan politik. Maka saya meyakini kalau penanganan medis ini pure persoalan medis, persoalan kesehatan, saya yakin akan lebih cepat selesai, akan lebih gampang ditemukan solusinya dibanding kemudian ketika sudah masuk ke domain politik, ke domain bisnis, ekonomi, dan perdagangan. Sekali lagi ya saya katakan, saya meyakini, saya paham bahwa COVID ini ada, ya pasti ada, karena yang merasakan dampaknya seluruh dunia. Tapi bahwa kemudian penanganannya ini tidak pure kesehatan, ya maka ya coba kita lihatlah itu permainan politiknya seperti apa. Ya tidak hanya di Indonesia, dunia itu. Maka jangan kaget kemudian kalau ada kebijakan daerah beda dengan pusat atau pusat tidak terima dengan kebijakan daerah. Ya kan ada faktor-faktor politik itu gitu loh. Kalau mengatakan tidak ada ya bullshit. Buktinya sekian banyak kepala daerah yang kemudian berbeda cara dengan pusat. Ya muaranya sebenarnya politik gitu loh. Monanya politik. Jadi kalau ngomong nggak ada ya salah juga. Ada. Dari Rediapi Warayang 228, Gus minta saran agar melupakan seseorang yang di masa lalu. Aduh, memaafkan itu tidak menghapus masa lalu, tapi pasti akan memperindah masa depan. Jadi
harus bisa move on. Ya, walaupun sering saya katakan kenapa move on itu berat. Ya, karena dari kecil sampai besar kita hanya dididik untuk menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Nah, bukan melupakan. Jadi ya begitu. Kenapa melepas itu berat? Karena sifat dasar manusia itu adalah memiliki, bukan melepaskan. Ya. Menurut Gus Miftah, bumi bulat atau datar? Menurut saya bulat. Pendok. Dari Itfatu, Gus, apakah suami yang suka dengan kekerasan sebagai istri masih perlu dihormati, berbakti? Gimana ya? Kalau suaminya keras, sebagai istri masih perlu berbakti apa enggak? Ya selama dia masih suamimu ya harus. Cuman memang ada konsep al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Artinya hormat itu hukumnya wajib, tetapi taat hukumnya tidak wajib. Kalau memang taatnya mengandung maksiat, ya tidak harus ditaati itu. Oh ya, makasih ya Mbak. Ini makanan Gus Miftah datang. Tuh, liatin tuh. Tuh makanan. Bunda sini sayang. Wah, kok adem banget. Kok sadem. Bro, tambahin air panas dong, masa dingin. Hot lemon tea, bukan cold lemon tea. Ini dingin ini. Tambahin air panas. Oh. Atau minta air panas saja. Bukan saya, sendok. Itu makanannya. Tadi pesan pisang goreng sama tape bakar. Itu. Jadi konsepnya suami istri itu seperti itu. Hormat hukumnya wajib, taat boleh pilih-pilih. Kalau memang perintahnya ada kemaksiatan ya kita tidak boleh taat. Tetapi kamu sebagai seorang istri ketika bertanya, apakah kalau suaminya keras istri tetap harus hormat, berbakti? Ya selama kamu sebagai istri tetap harus hormat. Kalau nggak kuat, ya pisah, repot aman. Ya Bunda, kalau disiksa terus, kamu nggak kuat ya gimana lagi? Nah, live. Tuh istrinya Gus tuh, berbakti, taat, dan hormat. Oh, nah itu hot lemon tea, bukan dingin gitu. Makasih ya Mas. Oke. Enak sayang rapiin aja loh. Ini tape bakar. Wah, tempelnya. Nah. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Gus, gimana caranya nyuruh suami sholat? Suami masih suka main judi. Iku lak judi suge sisan, orang duwe ilmune judi. Kalah nyenani bojo. Halah. Neng. Sini. Tak kasih. Sini loh. Ya gimana ya? Laki-laki tuh imam, tetap diingatkan nggak apa-apa. Suruh sholat. Kalau nggak mau sholat, buanting ya.
perbanyak doakan suamimu, mudah-mudahan mau sholat. Anu gula Jawa ini. Bismillah. Gus, calon istri pilihan aneh nggak direstui orang tua. Mohon solusinya Gus, padahal orangnya baik secara agama. Pahamkan pelan-pelan, jangan kasar sama orang tua. Oh nggak strawberry? Jangan kasar. Biasalah, mau nikah itu banyak ujian, termasuk kadang-kadang jodoh kita yang tidak disetujui oleh orang tua. Disitulah kemudian kita dituntut untuk bersikap lebih dewasa. Jangan kemudian bahasanya sama orang tua nggak enak, nggak asik ya. Itu akan saja. Dan yakinkan bahwa itu adalah pilihan terbaikmu. Ini ya, ini saya. Ini gula ini. Strawberry. Laki-laki Kak Lucy. Oh ya. Aku kemarin syuting di Hasanah Trans 7 itu ada satu episode tentang apakah benar ketika seorang laki-laki soleh datang kepada perempuan, kemudian laki-laki itu melamar, ditolak, itu akan memperburuk kehidupan sang cewek. Saya bacakan satu hadis ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabirun. Kalau nggak salah begitu hadisnya. Nah, itu maksudnya bagaimana? Besok tonton di Trans 7. Oke. Ya, doa selamat dunia akhirat, salah satunya doa sapu jagat, kebaikan dunia akhirat. Kalau baik lah mesti selamat toh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu aja. Sama brokoli garlicnya ya, Pak? Itu apa itu? Brokoli garlic. Minta cabai potong, Duk. Oh ya, sama kecap manis gak, Pak? Nggak usah. Oh ya. Aku udah manis. Oke, next. Dari Lutfiansyah. Di saat kita jatuh cinta dan ketika selalu teringat akan Allah, itu seperti apa konsepnya, Gus? Waduh, cintamu karo sapa? Lah cintamu karo menungso biasanya lali karo Gusti Allah. So enggak ya. Aku cinta kamu karena Allah. Sing mau eling-elingi Allah apa bocahe kok ndak. So yes. Kalau kemudian kamu jatuh cinta dan selalu ingat Allah, ya berarti kamu luar biasa. Berarti cintamu itu pasti karena Allah. Itu oke. Mencintai dan membenci karena Allah. Jos. Dari Wigih Prayogi, pendapat weton Jawa. Kenapa weton Jawa? Kenapa? Weton itu ilmu yang boleh dipelajari, boleh dipahami, tetapi tidak boleh diyakini. Tadi tambah nasi tuh Mbak ya, sotonya. Oh ya. Jadi ilmu weton itu boleh dipelajari, boleh dipahami, tetapi tidak boleh diyakini kebenarannya. Kalau saya hanya sebagai ilmu titen saja. Contoh kenapa pengajian di pondok itu malam Ahad Pahing, Sabtu Legi malam Ahad Pahing. Karena wetonnya Gus Miftah itu kebetulan hari Ahad Pahing. Maka sebagai pengingat saja itu, supaya jamaah kemudian nggak perlu saya woro-woro. Jamaah tahu kalau ini adalah malam Ahad Pahing dan pengajian di tempatnya Gus Miftah itu. Kalau Bunda fotonya apa, Bu? Setu Pahing. Kalau Gus Miftah Minggu Pahing. Fotonya itu katanya dhuwur. Makanya orangnya egois. Alhamdulillah. Itu. Jadi boleh dipahami, boleh dimengerti, tapi tidak boleh diyakini kebenarannya. Ya biasa-biasa saja menyikapinya. Wah, tahunya sebanyak itu. Ini tahu telur, Pak. Buru.
Aku Gunung Merapi. Oh, pesanannya banyak banget. Waduh. Oh gitu. Oh, begitu. Ya, masih ada satu nasi putih lagi. Oke. Oke, seneng sak bahagiamu, Mbak, sak bahagiamu. Jadi ya ilmu pengetahuan boleh dipahami tapi tidak boleh diyakini. Punten Gus, saran-saran buat santri yang sudah keluar pesantren dalam pergaulan bebas sekarang. Ya, santri itu begitu keluar pesantren seharusnya bebannya lebih berat. Kenapa? Karena itu adalah benar-benar kawah Chandra di muka. Kalau kemarin baru belajar di masyarakat, ya sekarang tentunya keluar semua, mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu. cukup, Dok. Ini aja? Cukup. Bapak kan Bapak. Ya. Sekarang waktunya untuk mengamalkan ilmumu. Jadi tanggung jawab alumni pesantren itu seharusnya lebih besar daripada yang bukan pesantren. Jangan malah dibalik itu loh. Neng, sotonya Neng itu loh. Nanti nasi. Apa? Nasi goreng. Bukan, itu bukan nasi goreng. Neng Mega itu nasi goreng. Oh, itu Bunda. Neng Mega soto. Kamu soto itu nasi goreng Mbak ya? Mau mana nasi goreng apa soto? Pedes. Kamu makan. Gus, assalamualaikum. Biar rezekinya lancar gimana Gus? Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa auladan sholihan wa amalan mutakabbalan. Kenapa? Lagi. Dan inilah hidangan penutup. Oh, bukan. Makasih, Mbak. Sini belum maghrib, yang mau maghrib silakan maghrib. Tapi kalau di sini belum maghrib, Magelang belum maghrib. Ini wilayah Borobudur belum maghrib ya. Oke. Mau makan soto atau gudang ya? Dari DAF 027. Cara agar mimpi Rasulullah gimana Gus? Tentunya dengan zauk semangat yang lebih tinggi dengan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau nggak ada kemudian rasa yang begitu mendalam mencintai Rasulullah, yang mana mungkin kemudian Rasulullah mencintai kita. Dan salah satu caranya adalah tentunya dengan mencintai para ahli warisnya Rasulullah. Siapa? Para ulama, para kiai. Sehingga kemudian Rasulullah akan hadir di mimpi kita. Mana mungkin Rasulullah mau hadir ke dalam mimpi kita, kemudian kalau tidak ada kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah. Mana mungkin Rasulullah mau hadir di mimpi kita, kalau kemudian kita membenci para ahli warisnya Rasulullah. Salah satu caranya ya baca sholawat. Bunda sehari baca sholawat berapa kali Bunda sayang? Bunda itu baca sholawat sehari 10.000 sampai 15.000. Neng mereka berapa kali sayang? Suka ya Bunda, Abah. Oke. Saya kajian akad pahing sudah mulai. Cuman memang saya tidak pakai woro-woro, nanti tidak disemprit sama gugus Covid. Ya sudah, ngaji saja. Yuk, masih ada 4 menit lagi sampai 17.30 menjelang maghrib. Gitu ya. Apik Ibun. Dari Yozaldi. Assalamualaikum Gus, nyuwun amalan damel kuat neati, damel sing ditinggal rapi. Kuat no hatimu. Aduh, kasihan sekali kamu. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Walah, deritamu jomblo. Kasihan amat loh. Ya, berdoa aja, dikuatkan sama Allah. Move on. Itu disiram. Apa mau? Manis banget. Manis banget. Bumbu kacangnya.
Siram. Siram. Coba ini ya. Nih, enak kan? Nang rabio. Siram deh. Bener sayang, delok. Ini. Bunda, tulang bun. Oh, kalau punya istri kan enak jomblo, lihat ini. Tahu telur. Nek makan ini soto kok. Pas soto itu nasi goreng enggak, Nah, esnya kurang enggak? Mbak ini dapat belum? Luwe. Lagi sayang, biar bikin paper. Sayang. Tuh, liatin tuh. Jangan. Bukan dulu. Ini ada lalatnya sayang. Enak gak? Nah. Indo. Bunda, aku pengen ini pun. Apa? Iya. Nasi. Ini. Godong nih. Udah maghrib, kajiannya kita lanjutkan besok ya. Terima kasih. Semoga segera berakhir COVID-nya dan bisa kembali ngaji secara normal dan kita segera bisa berjumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.